Dulu di Eropa abad pertengahan cuy, ketika seorang bangsawan punya musuh politik, dia jarang langsung menghunus pedang gitu ya. Bukan karena dia lemah dan bukan juga karena dia takut. Justru karena ada cara yang jauh lebih efektif dan jauh lebih menghantui, yaitu mengirim simbol kematian ke rumah lawannya. Kadang bangkai kuda, kadang hewan yang dipenggal atau disembelih gitu ya. Kadang hanya sebuah tanda yang maknanya bisa sangat dipahami tanpa perlu dijelaskan. Pesannya sederhana dan brutal. Gua tahu di mana lo tinggal, gua tahu hidup lo, gua tahu kebiasaan dan rutinitas lo dan keluarga lo. Berhenti atau lanjut itu lo yang tentukan. Dan menariknya cuy, metode kayak gini nggak pernah benar-benar punah. Dia nggak lekang oleh waktu, cuma berganti kostum, mengikuti konteks dan zaman. Sekarang kita forward ke abad ke-21, di mana nggak ada lagi kastil, nggak ada lagi kesatria, dan nggak ada lagi yang namanya parit pertahanan. Yang ada cuma rumah biasa, pagar, kamera CCTV, dan kurir paket yang datang seperti rutinitas harian. Tapi ketika bangkai dikirim ke rumah seorang tokoh influencer, persoalannya sama sekali bukan pada bangkainya. Yang terjadi adalah penghapusan jarak antara dunia digital dan dunia nyata. Apa yang tadinya hanya berupa komentar di sosial media, kritik, dan konten di layar HP, mendadak berubah jadi kesadaran yang dingin untuk disadari. Nah, di titik itulah suasana ruang publik berubah. Nada bicaranya bergeser dan rasa aman pun ikut goyah. Dan dalam situasi yang seperti ini cuy, publik biasanya langsung jump to conclusion, kedua konklusi ekstrim, ada yang langsung menyimpulkan ini ulah pemerintah, ada pula yang buru-buru menyederhanakannya sebagai kriminal biasa. Padahal sejarah dan politik hampir nggak pernah bekerja sesederhana itu cuy. Teror simbolik justru sering muncul bukan ketika sebuah rezim udah mapan dan stabil cuy, melainkan saat narasi sedang diperebutkan. Ketika opini publik masih cair dan arah belum sepenuhnya kekunci, dan yang sering nggak disadari adalah pelaku dari teror kayak gini seringkali bukan aktor yang paling terlihat di permukaan. Kalau lo semua penggemar One Piece, pola ini terasa familiar banget cuy. World government gak pernah selalu langsung menangkap musuhnya. Mereka biasanya naikin bounty, bukan semata-mata untuk menangkap satu orang, tapi untuk menciptakan efek berantai. Kru lain mulai ragu, pulai lain mulai takut, dan dunia secara keseluruhan mulai berpikir ulang sebelum ikut bersuara. Sekali lagi, ini bukan soal penangkapan. Ini soal membangun iklim psikologis yang menekan tanpa perlu banyak gerakan terbuka yang terlalu kontras di mata publik. Dan disinilah persoalan sebenarnya itu muncul sih. Ketika negara terlihat lambat untuk merespons, aparat juga belum kasih kejelasan, sementara pihak yang diteror justru bersuara di media sosial. Yang lahir bukan lagi ketenangan, tapi banjir asumsi. Dalam politik, kekosongan penjelasan hampir selalu diisi oleh spekulasi. Dan spekulasi lebih sering justru merugikan semua pihak yang terlibat. Tapi sebelum kita buru-buru menunjuk dan menyimpulkan atau memutuskan ini salah pemerintah, contohnya ini ulah oposisi, ini sekedar drama influencer, atau ini rekayasa pihak ketiga, semuanya itu ada satu pertanyaan dasar yang seharusnya diajukan lebih dulu gitu ya dalam kepala kita masing-masing. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari ketakutan ini? Karena kalau kita lihat lagi sejarah cuy, dari Eropa feodal, Amerika Latin, Orde Baru, sampai ke cerita-cerita fiksi yang kita konsumsi hari ini, teror simbolik gak pernah berdiri sendirian. Dia selalu jadi bagian dari sebuah pola, dan untuk memahami pola itu nggak ada jalan lain selain membedahnya pelan-pelan dengan kepala dingin dan tanpa emosi. Makanya ada beberapa poin penting yang perlu kita urai satu persatu cuy, dan gua disclaimer dulu di awal, gua berdiri di atas poin-poin yang akan gua sampaikan ini. Artinya gua masih belum menentukan sikap gitu ya untuk mempercayai di poin mana gua bersikap, karena gua nggak mau mengambil kesimpulan dan hanya menunjuk satu hidung pihak tanpa pemikiran yang matang. Gue sediakan analisa versi gue, dan kalianlah yang menentukan mana yang mungkin menurut kalian anggap logis untuk diterima sebagai kesimpulan versi kalian. Kalau kita tarik agak mundur gitu ya dan lihat dengan kepala dingin cuy, kritik terhadap pemerintah di kasus teror simbolik ini sebenarnya valid cuy. Masalahnya bukan soal pemerintah harus panik, apalagi langsung main represif gitu ya. Justru di negara yang normal, respon ideal itu sebenarnya sederhana dan textbook banget. Pemerintah melalui kepanjangan tangannya cukup muncul ke publik, menyatakan sikap yang jelas, dan membentuk tim investigasi yang kelihatan nyata gitu loh. Lalu secara berkala bisa memberi update progres ke masyarakat. Minimal ada satu tersangka lah yang ditetapkan sebagai tersangka gitu kan. Udah gitu loh. Masyarakat juga tenang gitu loh. Atau setidaknya ada arah penyelidikan yang terang benderang. Itu bukan buat gaya-gayaan. Juga bukan buat pemerintah terkesan takut dibilang abai gitu loh. Tapi untuk satu hal yang paling mendasar, yaitu untuk menunjukkan bahwa pemerintah itu hadir dan pegang kendali gitu loh cuy. Karena jangan lupa cuy, pemerintah itu punya satu hak istimewa yang nggak dimiliki sama warga sipil biasa seperti kita, yaitu monopoli kekerasan yang sah.
Artinya cuma pemerintah yang secara legal boleh menggunakan kekuatan, memaksa dan menindak. Nggak ada itu yang namanya pemerintah menghimbau itu, nggak ada kayak gitu. Pemerintah itu dibekali tools lengkap untuk memaksa. Nah, ketika ada teror fisik, bukan sekedar komentar jahat di sosmed ya, dan negara terlihat lambat, ragu, ataupun bahkan mungkin diem gitu ya, implikasinya bukan cuma soal kebebasan berekspresi dan HAM cuy, tapi lebih dalam dari itu. Yang dipertaruhkan itu adalah otoritas negara itu sendiri. Coba posisikan diri kalian semua sebagai orang awam gitu ya. Lo lihat ada influencer atau figur publik diteror secara nyata, alamat rumahnya diketahui, fisiknya disentuh, dan keluarganya kena efek psikologis, tapi negara kelihatan santai gitu ya, nggak ada penjelasan. Otak orang awam cuy dan normal pasti langsung mikir kalau influencer dengan followers 1000-an aja bisa diteror dan negara kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya, gimana gua yang rakyat biasa gitu loh. Dan di titik itu wibawa pemerintah itu justru turun, bukan naik. Pemerintah malah terlihat bukan kuat tapi ragu gitu loh. Dan dalam politik kerugian itu adalah racun. Masa teroris saja yang pergerakannya itu underground gitu ya, gampang gitu ditangkap. Masa ginian aja kayak ribet gitu loh. Orang tahu cuy, aparat kita itu bukan nggak mampu gitu loh. Mereka punya pengalaman, punya alat, punya struktur gitu ya. Jadi kalau kasus kayak ginian aja dibikin berlarut-larut gitu ya, nggak ada kejelasan, publik cuma ngelihat dua kemungkinan. Pertama, negara emang nggak serius menganggap ini adalah sebuah ancaman demokrasi. Kedua, negara sebenarnya serius tapi takut salah langkah secara politik. Takut framing, takut dicap represif, dan lain-lain. Dan jujur aja dua-duanya sama buruk citranya di mata publik. Kalau pemerintah nggak serius, artinya pemerintah meremehkan teror simbolik yang dampaknya itu luas secara psikologis seperti hari-hari ini. Kalau pemerintah takut salah langkah, artinya pemerintah itu membiarkan ketakutan publik tumbuh demi menjaga citra. Padahal dalam sejarah, pemerintah yang terlalu sibuk menjaga citra, yang sering kejadian adalah justru sering kehilangan otoritasnya pelan-pelan. Bukan karena dijatuhkan, tapi karena dibiarin kosong. Jadi kritik ke pemerintah di poin ini bukan soal kebencian ataupun kegabutan oposisi semata cuy. Ini soal ekspektasi dasar terhadap negara modern. Pemerintah nggak perlu marah, nggak perlu galak juga, tapi harusnya kelihatan hadir, tegas, dan bekerja gitu loh. Karena begitu negara absen di momen krusial seperti ini, ruang kosong itu akan diisi oleh asumsi liar di sosial media dan akan menjadi echo chamber yang negatif yang berisi spekulasi, fitnah, dan kecurigaan dari segala arah. Sekarang kita geser sedikit sudut pandangnya cuy, karena kalau kita tadi udah kritik pemerintah gitu ya, di sisi lain ada hal yang juga jarang dibahas secara jujur gitu ya, yaitu sikap para influencer dan konten kreator itu sendiri. Dan ini poin yang sensitif, tapi perlu dibicarakan secara fair juga. Banyak influencer hari ini kelihatan galak di video cuy, lantang di kamera, dan nyinyir hampir setiap hari soal kebijakan, kekuasaan, dan negara. Nyinyir ya, bukan kritik. Narasinya keras, bahasanya tajam, seolah-olah mereka siap berhadapan-hadapan dengan siapapun dan seakan-akan gak ada takutnya ngelawan siapapun. Tapi begitu ada ancaman fisik, sentuhan sedikit aja di dunia nyata seperti sekarang, reaksinya seringkali langsung berubah cuy. Yang muncul bukan ketegasan tapi emosi, bukan kedewasaan politik tapi framing diri sebagai korban. Lalu semuanya dibawa ke sosial media, seolah-olah publik juga diminta ikut menanggung beban psikologis yang sebenarnya konsekuensi dari pilihan sikap mereka sendiri. Padahal kalau lo memilih berdiri di posisi kritis terhadap kekuasaan, itu artinya lo juga harus siap dengan risiko sosial dan psikologisnya. Itu adalah konsekuensi yang lo ambil sendiri gitu loh. Kritik itu bukan cuma soal berani ngomong, tapi juga soal tahan diuji mentalnya. Kalau kita tarik ke belakang dan lihat sejarah aktivisme di Indonesia, di negara kita cuy, kontrasnya kelihatan secara telanjang cuy. Di era Orde Lama contohnya, aktivis itu bukan cuma dibungkam tapi ditangkap, dibuang, bahkan dibunuh gitu loh. Di era Orde Baru lebih ganas lagi. Banyak yang diculik, disetrum, apalah itu ya kan, dipatahkan mentalnya, dan ada yang nggak pernah kembali ke keluarganya. Di masa Orde Baru negara nggak kirim bangkai cuy, nggak kirim simbol, orang bisa hilang begitu saja tanpa kabar, tanpa jejak. Itu realitas pahit yang pernah kita lewati sebagai bangsa. Nah, kalau dibandingkan dengan itu semua, shock terapi yang terjadi hari ini seberapapun menjijikannya secara historis emang masih tergolong ringan. Bukan berarti gua menganggap itu wajar dan dibenarkan ya cuy, enggak. Bukan itu poinnya.
Tapi yang perlu dipertanyakan adalah konsistensi keberanian dari para influencer atau content creator itu sendiri. Apakah keberanian yang ditampilkan selama ini benar-benar keberanian ideologis berasal dari akal sehatnya sendiri, atau cuma performa di depan kamera yang rapuh begitu keluar dari layar dan cuma menjalankan brief dari pesanan. Karena kritik terhadap kekuasaan itu bukan lomba siapa paling keras cuy, bukan lomba saling berani gitu loh, bukan juga untuk mendapatkan scoop viewers yang oposan dengan pemerintah, tapi di sisi lain siapa yang paling siap nanggung konsekuensinya. Lo nggak bisa tiap hari bisa galak ke pemerintah gitu ya, bangun tidur yang dicari kesalahan pemerintah gitu ya, kekurangan dan blunder-blunder dari pemerintah gitu ya. Sampai kemarin Prabowo salah ngucapin 2026 jadi 2021 aja banyak orang yang tolol untuk mengangkat ini jadi gibah politik lalu diposting di sosial media gitu loh. Tapi ketika dunia nyata menyentuh kalian langsung minta simpati publik tanpa refleksi diri. Itu bukan aktivisme lagi mas, mbak. Itu emosionalisme. Dan di ruang publik yang dewasa seperti sekarang, emosionalisme justru melemahkan pesan kritik itu sendiri cuy. Sekali lagi yang penting digarisbawahi, teror tetap salah, tetap menjijikan, tetap salah, dan gak pernah bisa dibenarkan. Tapi pada saat yang sama, playing victim berlebihan mendekati lebay juga bukan sikap yang matang dan dewasa untuk kemudian dinikmati oleh para subscriber atau followers kalian. Karena begitu lo mengkerdilkan diri sebagai korban, lo secara nggak langsung melepas posisi moral lo sendiri sebagai pengkritik yang rasional. Dan di titik itu, kritik lo berhenti jadi pisau dan berubah jadi keluhan bayi yang tak berkesudahan. Jangan kalian menganggap orang-orang seperti gua ini juga nggak pernah diancam cuy. Di DM, di WA, akun TikTok dan nomor WA gua dan bini gua berusaha dihack, gua mau digorok, anak gua mau diperkosa dan bini gua mau diculik, itu udah sering gua terima gitu loh. Apakah ada satu konten pun entah di TikTok maupun di YouTube pernah gua angkat jadi topik? Nggak pernah. Jadi kalau cuma gue dinyinyirin sama gerombolan orang tolol di kolom komentar, gue udah kebal cuy. Diserang anak abah pernah, diserang anak banteng sering, bahkan diserang buzzer tolol pemerintah sendiri karena gue sering mengkritik juga sering gitu loh. Dituduh buzzer pemerintah aja sampai gue bikin sayembara barang siapa bisa membuktikan gue menerima aliran dana dari yang berafiliasi dengan pemerintah akan gue kasih Innova Reborn baru dari dealer aja. Sampai sekarang belum ada tuh yang bisa buktiin. Karena apa? Karena gue bukan fakir politik cuy, yang menghamba kepada yang bayar. Lagian mana ada buzzer yang ketika Prabowo atau pemerintahan lagi ngaco gitu, lalu berani mengkritik, berani tegur gitu loh. Yang ada baik buruknya akan dijilat terus sampai licin gitu loh. Tapi gue juga nggak bisa diem kalau ada kerja-kerja dari pemerintah yang baik, lalu tetap dinyinyirin. Ya gue siap backup lah dan gue siap jelasin. Dan gue mengajak ke kalian semua untuk objektif dalam menilai kepada siapapun gitu loh. Dan gue berusaha juga se-equal mungkin dalam menilai pemerintahan hari ini. Jadi balik lagi pertanyaannya sederhana cuy. Kalau lo memilih jadi suara yang lantang, apakah lo juga siap jadi mental yang kokoh? Karena dalam sejarah yang gue pelajari, kekuasaan tuh jarang goyah sama orang yang cuma berani di kamera doang cuy. Kekuasaan itu justru takut sama orang yang konsisten akan sikap, mental, dan gak mudah runtuh ketika tekanan datang. Sekarang kita masuk ke kemungkinan yang paling sering dilempar ke publik cuy. Jangan-jangan ini dari pemerintah. Oke, kita bahas ini pakai logika, bukan pakai emosi. Karena menurut gua, kalau pemerintah ini benar-benar berniat represif cuy, pertanyaan paling masuk akal justru simple. Ngapain ribet? Ngapain pakai simbol? Ngapain pakai anonim? Ngapain kirim bangkai segala? Negara itu bukan ormas mas, bukan preman kampung, dan jelas bukan aktor yang kekurangan alat cuy. Negara itu punya hukum, punya aparat, punya intelijen, punya pajak buat biayain semua itu. Dan yang paling penting negara itu punya penjara. Kalau negara mau menekan atau membungkam seseorang, caranya nggak perlu ribet dan muter-muter gitu loh. Tinggal panggil, periksa, tetapkan status hukumnya, selesai. Hal yang sering kita sebut sebagai kriminalisasi. Bahkan kalau mau lebih keras lagi, sejarah sudah berkali-kali membuktikan negara itu selalu punya jalur resmi di permukaan maupun yang senyap untuk hal ini cuy. Orde Baru ngajarin satu pelajaran yang pahit tapi jujur ke kita. Kalau negara mau kejam, dia nggak main simbol, dia nggak kirim bangkai, dia nggak kirim pesan ambigu. Yang datang itu surat penangkapan atau lebih buruk lagi. Nggak ada surat apa-apa, orangnya hilang dan selesai. Dan itu bukan cerita horor, itu fakta sejarah yang masih hidup di ingatan banyak orang sampai hari ini cuy, at least gua. Makanya kalau ada yang bilang ini strategi pembungkaman dari pemerintah,
Secara logika gue justru melihatnya janggal gitu loh. Terlalu ribet, terlalu berisik, dan terlalu banyak meninggalkan jejak persepsi yang berlebihan ke publik. Padahal negara itu nggak pernah gegabah. Negara kalau mau bertindak biasanya justru pengen kelihatan bersih, prosedural, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Atau sebaliknya, kalau memang gelap ya gelap sekalian alias hilang atau dihilangkan nyawanya, bukan setengah-setengah kayak gini. Negara nggak pernah kirim pesan ancaman terhadap siapapun. Teror simbolik yang anonim, ambigu, dan bikin publik berspekulasi liar justru nggak efisien buat negara. Karena efek sampingnya besar. Negara jadi sasaran tudingan, kepercayaan publik semakin turun, dan narasi rezim represif tumbuh tanpa perlu bukti konkret. Lihat tuh kreator-kreator bocil baru kemarin sore bahas politik, entah itu di TikTok maupun di YouTube dan platform yang lain, komentarnya udah buru-buru menyimpulkan sepihak bahwa ini kerjaan Prabowo untuk membungkam yang kritis terhadap pemerintahannya. Padahal dari sudut pandang kekuasaan itu adalah blunder komunikasi yang sangat mahal cuy. Dan negara seburuk apapun caranya biasanya sangat sensitif akan hal ini. Jadi kalau ini memang benar strategi pemerintah gitu ya, maka itu adalah strategi yang canggung, lemah, dan tidak mencerminkan cara kerja kekuasaan yang serius, alias Prabowo dan pemerintahnya terlalu amatir dalam mengatasi kritik. Dan ini terlalu cemen untuk ukuran sebuah negara gitu loh, dan terlalu nggak efisien untuk ukuran rezim yang niat menindas atau membungkam. Logikanya tuh nggak ketemu gitu loh cuy. Ini bukan pembelaan ke pemerintah ya, tapi pembelaan ke akal sehat. Coba kalian pikir, karena sebelum kita menuduh siapapun, kita perlu tanya dulu, apa metode seperti ini masuk akal untuk aktor sebesar negara? Dan sejauh ini jawabannya lebih condong ke tidak cuy. Sekarang kita masuk ke kemungkinan yang justru sering diremehkan, tapi kalau dipikir-pikir malah paling masuk akal secara politik, yaitu teori mafia, aktor bayangan, dan skenario adu domba. Gue mau ajak lo berpikir pelan-pelan. Prabowo itu, suka atau nggak suka, lo akui atau enggak, adalah tipe pemimpin yang sentralistik, pro negara, dan secara karakter kelihatan nggak nyaman sama pemain-pemain bayangan. Model kekuasaan kayak gini biasanya nggak ramah sama area abu-abu cuy. Nah pertanyaannya sederhana. Kalau negara mulai pengen tertib, pengen rapi, pengen kontrol balik sektor-sektor strategis, siapa yang paling keganggu? Bukan investor, bukan rakyat biasa. Yang paling keganggu itu justru mafia rente cuy. Jaringan lama yang hidup dari celah dan aktor-aktor gelap yang selama ini tuh nyaman main di wilayah chaos dan ketidakjelasan. Mereka ini nggak muncul di TV gitu loh, nggak ribut di medsos, tapi punya kepentingan besar supaya situasi tetap panas dan pemerintah kelihatan gagal cuy. Buat kelompok seperti ini, bikin kekacauan kecil itu murah tapi efeknya besar gitu loh. Mereka nggak perlu menjatuhkan pemerintahan secara langsung, cukup ciptakan peristiwa yang bikin publik curiga, bikin opini terbelah, dan bikin pemerintah kelihatan represif atau abai. Begitu framing rezim represif mulai hidup dalam perbincangan publik, sisanya akan jalan sendiri. Influencer ribut, oposisi berisik, publik curiga, dan pemerintah dipaksa defensif. Padahal pelakunya duduk manis di belakang layar sambil nonton dan makan popcorn. Lalu semua pihak saling serang cuy. Ini pola lama, klasik gua bilang. Di banyak negara Amerika Latin, Eropa Timur, sampai Asia Tenggara, strategi ini sering dipakai dan diadopsi. Bukan dengan menyerang pusat kekuasaan, tapi dengan merusak legitimasi secara perlahan. Lo bikin satu insiden, lo biarin pemerintah lambat merespon, lalu lo dorong opini di sosial media supaya semua telunjuk mengarah ke pemerintah. Hasilnya, pemerintah capek klarifikasi, publik capek percaya, dan aktor bayangan tetap aman di kegelapan cuy. Dan kalian seperti anak ayam kehilangan induknya, tanpa pegangan, marah ke segala arah kebijakan pemerintah. Makanya analogi pukul kaca salahkan pemilik rumah itu relevan banget untuk hal ini cuy. Yang mecahin kaca bukan pemilik rumah, tapi justru pemilik rumah lah yang disorot dan dituduh nggak becus jaga keamanan. Sementara yang mecahin kaca nggak kelihatan, nggak dibahas, dan sering kali lolos dari radar. Dalam politik ini trik klasik yang sayangnya masih sangat efektif dan masyarakat sering terkecoh. Kalau kalian lihat dari sudut ini, teror simbolik ke influencer bisa jadi bukan tujuan akhir, tapi cuma alat. Alat untuk menciptakan kegaduhan, alat untuk mengadu publik dengan pemerintah, dan alat untuk bikin situasi awal pemerintahan kelihatan kacau. Dan selama publik sibuk debat soal ini salah siapa, aktor-aktor yang sebenarnya berkepentingan justru makin aman bergerak di balik layar cuy. Ini bukan berarti teori gue pasti benar cuy. Seperti yang gue bilang di awal tadi, ini semua adalah kumpulan analisa gue. Gue beri mandat untuk menentukan sendiri mana teori dan analisa yang paling rasional menurut kalian. Tapi secara motif, pola, dan keuntungan politik,
skenario ini justru lebih masuk akal dibanding tuduhan serampangan ke satu pihak saja. Karena dalam politik yang paling penting bukan siapa yang paling berisik, tapi siapa yang paling diuntungkan dari keributan itu. Dan seringkali jawabannya bukan yang muncul di headline. Sekarang kita masuk ke opsi yang paling pahit, paling sensitif, tapi justru harus dibahas kalau mau jujur secara intelektual, yaitu kemungkinan false flag. Banyak orang nggak nyaman sama istilah ini karena kesannya kejam dan sinis gitu ya. Tapi dalam politik, menolak membahas sesuatu hanya karena nggak enak, itu justru tanda kita berhenti berpikir, cuy. Gue jelasin pelan-pelan dulu bagi yang awam dengan istilah ini dengan bahasa yang paling sederhana. False flag itu sederhananya adalah tindakan yang sengaja dibuat seolah-olah dilakukan oleh pihak lain, padahal pelakunya itu justru pihak yang paling diuntungkan dari narasi korban. Analogi simpelnya atau gampangnya seperti ini. Ada orang yang sengaja mecahin kaca rumahnya sendiri. Lalu dia teriak-teriak supaya warga sekitar kumpul atau keluar rumah. Setelah semuanya kumpul, sang empunya rumah akan menunjuk satu aktor di balik pecahnya kaca rumahnya sendiri, yaitu satu nama tetangga yang dia nggak suka. Supaya apa? Supaya satu kampung marah ke tetangga yang dia benci atau nggak suka itu. Apa? Memfitnah? Ya, sederhananya seperti itu. Jadi yang diserang itu bukan fisiknya, tapi persepsi publik terhadap subjek yang tidak dia sukai. Dalam sejarah politik, pola ini bukan hal yang baru, cuy. Indonesia pernah punya contoh yang telanjang dan memalukan gitu ya. Kalau kalian ingat kasus Ratna Sarumpait di 2019 yang lalu, waktu itu publik digiring untuk mempercayai ada kekerasan, ada penindasan, dan ada kezoliman yang dilakukan oleh oknum atas perintah kelompok tertentu. Emosi publik diperas habis-habisan, tapi ujungnya terbongkar bahwa itu adalah drama. Dan ternyata bukan lawan politik yang memukul, tapi skenario yang sengaja dibangun untuk menciptakan simpati dan menghantam legitimasi lawan politik. Dan kasus itu bukan anomali, cuy. Di luar negeri, praktik seperti ini bahkan lebih rapih lagi, cuy. Ada stage attack, ada self-victimization, dan lain-lain. Ada orang yang sengaja menciptakan insiden kecil lalu membesarkannya lewat media dan memupuk emosi publik agar terlihat sebagai korban dari sistem yang kejam. Tujuannya hampir selalu sama. Capital politik, simpati publik, dan pada akhirnya delegitimasi pemerintah atau kekuasaannya sedang berjalan, cuy. Sekarang pertanyaannya, apakah semua teror yang terjadi pasti palsu? Ya enggak juga. Ngebahas false flag bukan berarti menuduh korban itu bohong, tapi menutup kemungkinan ini sama sekali juga bukan sikap yang cerdas dan cenderung naif gitu loh. Karena dalam politik hari ini, terutama politik berbasis opini dan media, dan di era post-truth seperti sekarang, narasi korban itu aset yang sangat mahal, cuy. Semua pihak akan berebut berada di sisi korban, dan dia bisa tuh mengubah posisi seseorang dari pengkritik biasa menjadi simbol perlawanan dalam waktu semalam, cuy. Apalagi di era media sosial di mana empati publik bergerak lebih cepat daripada verifikasi fakta. Sekali narasi dizolimi tertanam, klarifikasi apapun seringkali dianggap telat. Persepsi keburu kekunci atau dikunci, dan di titik itu kebenaran bukan lagi soal fakta, tapi soal siapa yang lebih dulu menguasai emosi massa. Makanya ngebahas opsi false flag ini bukan soal suuzon, cuy, tapi soal kewarasan berpikir. Kalian yang baru suka politik, baru suka baca-baca tentang politik, dan baru punya jagoan politik, omongan ini untuk kalian ya. Politik itu bukan ruang steril yang isinya cuma niat baik dan kejujuran, ya. Ada kepentingan, ada strategi, dan ada aktor yang sadar betul bagaimana memanfaatkan drama untuk keuntungan sendiri dan kelompok mereka. Jadi ketika ada peristiwa yang efek politiknya itu besar, kita bisa bertanya ke kepala kita masing-masing, apakah ini murni kejadian atau ada yang sengaja membiarkan atau bahkan menciptakan situasi dan kondisi seperti ini. Sekali lagi, ini bukan vonis. Ini cuma pengingat bahwa dalam politik, terutama yang melibatkan emosi publik, gak semua korban otomatis gak bersalah, cuy. Dan gak semua cerita otomatis truly happen apa adanya, cuy. Dan menyisakan ruang untuk kemungkinan false flag bukan berarti itu tanda kejam, tapi tanda bahwa kita masih pakai akal sehat sebelum ikut larut dalam arus kemarahan. Kalau kita mau jujur tanpa romantisasi, ya kita harus akui gitu loh bahwa masalah di kisah ini bukan cuma satu pihak. Pemerintah jelas kecolongan dalam satu hal penting, yaitu membaca persepsi publik. Negara boleh merasa nggak melakukan apa-apa, tapi di politik modern yang dihukum pertama kali bukan niat, melainkan kesan.
Ketika isu liar dibiarkan berhari-hari tanpa respon yang tegas dan rapih, ruang kosong itu pasti diisi spekulasi, asumsi, dan emosi cuy. Di sisi lain, kita juga harus berani bicara apa adanya soal influencer. Banyak yang kelihatan galak di kamera, berani di video, keras di podcast, tapi mentalnya ternyata belum selevel dengan klaim keberaniannya sendiri. Begitu tekanan pindah dari layar handphone ke dunia nyata, narasinya langsung berubah, dari pengkritik menjadi korban, dari berani menjadi panik. Ini bukan soal salah atau benar, tapi soal ketidaksiapan mental menghadapi konsekuensi dari posisi yang mereka ambil sendiri sih. Lalu soal pelaku, kita juga harus dewasa juga untuk menilai gitu ya. Jangan terlalu prematur lah untuk menyimpulkan dan memutuskan menunjuk salah satu hidung pihak. Teror ini belum tentu juga dari siapapun yang kalian tuduhkan gitu loh. Termasuk dalam hal ini pemerintah atau negara. Bahkan kalau kita pakai logika kekuasaan yang paling dingin sekalipun, negara nggak punya insentif buat main simbolik murahan seperti ini. Justru sangat masuk akal kalau ada aktor ketiga yang diuntungkan. Entah mafia, entah jaringan lama, entah pemain politik yang hidup dari kekacauan. Dan ya, kita juga nggak boleh menutup mata, drama internal selalu mungkin terjadi dalam dunia yang penuh insentif atensi dan simpati publik ini cuy. Masalah besarnya ada di satu titik, situasi abu-abu ini subur karena dua hal bertemu di waktu yang sama. Negara lambat merespon, publik terlalu emosional merespon, dan kombinasi itu sangatlah berbahaya. Karena ketika negara diem, teori konspirasi tumbuh. Ketika influencer bergerak, bereaksi berlebihan, drama semakin panjang. Kalau saja negara tegas sejak awal, banyak spekulasi mati sebelum sempat hidup cuy. Dan sebenarnya itu tugas negara gitu loh, menghadirkan rasa aman dan bisa dijadikan pegangan untuk rakyatnya. Kalau sekelompok masyarakat sampai berpikiran ini ulah tangan-tangan pemerintah, sebenarnya itu pun menjadi sebuah indikasi bahwa negara gagal memberikan kesan positif ke rakyatnya sendiri. Sehingga dalam hal ini pemerintah tertuduh. Dan sebaliknya, kalau para influencer lebih dewasa, lebih tenang, lebih sadar posisi, drama juga nggak akan segede ini gitu loh. Tapi sekarang yang kita lihat dua-duanya setengah-setengah, negara setengah hadir, influencer setengah matang, dan di politik kondisi setengah-setengah itu bukan netral, tapi resep kekacauan yang abadi. Makanya posisi gua yang berdiri di atas segala kemungkinan dan analisa yang gua bikin ini bukan oportunis sebenarnya. Justru posisi gua sekarang paling realistis. Karena politik bukan soal hitam putih. Bukan soal siapa paling keras dalam bersuara, paling berisik. Tapi soal satu pertanyaan klasik yang selalu relevan. Siapa yang paling diuntungkan dari keributan ini? Kalau kita berhenti bertanya di situ, berarti kita berhenti berpikir. Dan di dunia politik, berhenti berpikir itu lebih berbahaya daripada salah sikap cuy.